sesungguhnya 70 dosa kita dengan Allah itu lebih ringan, lebih mudah diampuni daripada dosa dengan sesama manusia walaupun satu dosa. Pernah nyentak dia, pernah mekik kepada dia. Dosa kepada manusia, kakak, adik, tanpa teman, bibit, gala-gala itu, sikap dengan mereka itu lebih berat daripada 70 kali dosa melawan perintah Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawala amma ba'da. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Taqwa, insyaallah semua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah, zat yang sangat baik, sangat sayang kepada kita, yang senantiasa menumpahkan rahmatnya kepada kita, senantiasa mau menolong kita. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kepada beliau Nabi yang agung, Nabi yang sangat menantikan kita di hari kiamat untuk sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudahnya terjadi doa, semoga kita semua sehat walafiat. Yang sakit disehatkan, yang ada utang dilunasin, yang belum punya anak cewek dikasih anak cewek, yang belum punya anak cowok kasih anak cowok, anak yang sekolah sehat lulus. Apa lagi Pak? Pokoknya kalau baik, kalau baik. Yang sedang pergi haji, pergi umrah dilancarkan, yang belum berangkat diberangkatkan. Amin ya rabbal. Semoga bapak ibu sini semuanya menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Amin. Karena memang kita lihat Masjid At-Taqwa ini termasuk aktif pengajiannya tuh Pak. Iya, termasuk aktif. Jadi sering saya sampaikan, kita tuh nyambung dengan Nabi dua saja, sebab darah atau nasab, sebab keilmuan namanya sanad itu sendiri. Jadi Nabi itu jauh dahulu 1400 tahun yang silam, kita zaman sekarang. Cuma untuk nyambung ke Nabi itu cuma dua saja, sebab nasab, darah, atau yang kedua sebab sanad keilmuan. Maka semakin banyak kita ngaji itu semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu penting karena memang ilmu itu imamnya amal kan. Ibadah yang kita buat, sholat, ngaji, baca Quran, zikir, itu makmum. Imamnya mana? Imamnya tuh ilmu. Nah, maka ketika kita ada pengajian subuh, ada pengajian maghrib, subhanallah, berkah. Semoga kita besok orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kan jelas, dalil mencari ilmu kan. Nah, ini mesti kita yakini Pak, karena kata alim ulama manusia itu punya sifat kesungguhan, itu sudah pasti. Cuman kemana perginya kesungguhan itu? Nak sungguh-sungguh di mana sebenarnya? Setiap manusia itu diberi kesungguhan. Cuman kesungguhan itu di mana letakkan, dalam perkara taat atau perkara tidak taat. Tapi semuanya punya kesungguhan. Di mana dia letakkan? Nah, maka bersyukur kalau kesungguhannya diletakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat rugi kalau kesungguhannya diletakkan dalam perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas sudah ada, tinggal fungsinya saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, man salaka tariqan, barang siapa yang menembus satu jalan, maka Allah akan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, tempuh jalannya dalam mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia ke surga.
Mudah-mudahan termasuk artinya semakin sering kita datang ke kajian, semakin dekat jarak kita dengan surganya Allah Ta'ala. Artinya kita semakin mengerti, semakin tahu apa perintah Allah, makin kita laksanakan. Saya suka kata-kata Maulana Abdul Rahman yang lagi ada ceramah, bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha adil, maha baik dalam segala hal. Berarti karena Allah itu baik, bijaksana, berarti ketika kita bergerak atas dasar mengikuti maunya Allah, maka Allah pun siap nantinya mengikuti maunya apa kata kita. Allah punya firman, namanya Al-Quran kan? Allah punya firman, namanya Quran. Kita kerjakan, berarti kita mentaati Allah. Allah punya perintah, kita taati. Allah tuh adil. Allah punya kata-kata, kita taati. Allah adil itu di mana? Nanti kita juga punya kata-kata, namanya doa. Allah pun siap mentaati. Allah pun siap. Dia zat yang maha bijaksana, azizun hakim, maha adil, gak mungkin zalim. Karena beliau, Allah Ta'ala sudah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, baru kepada yang lain. Maka keberuntungan ketika kita sholat, misalnya gini, kita sholat, mau tegak sholat, kita katakan aqimis sholat, sambil mau sholat ingat ayat aqimis sholat, aku sholat dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Besok mau puasa, malam kita mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, aku ini besok mau puasa karena perintah Allah. Di mana nanti letak adilnya Allah? Manusia sudah melaksanakan kata-kataku, aku pun siap melaksanakan kata-katanya. Artinya doa itu sendiri. Dan memang setiap orang Islam harus ada hubungan khusus dengan Allah, itu Pak. Memang harus ada. Kita ini ada akal, ada nafsu, ada hati. Kalau nafsu itu biasanya la'amaratu bisu, gawainya itu selalu berbuat buruk. Itu nafsu, itu tugasnya memang begitu Pak. Tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dilunakkan saja. Dilunakkan, tapi tetap ada. Nah, nafsu ini jahat, biasanya jahat. Ngajak bohong, ngajak ganggu, dan ngajak-ngajak yang buruk. Tapi ada hati, di situ tempat bagaimana Allah menilai kita. Sehingga dalam kata alim ulama, dahulu ada perampok yang merampok. Ketika merampok, selesai merampok, apa? Kata anak buahnya, bos, kita minum dulu yuk, habis selesai merampok. Bos. Apa kata bosnya? Maaf, aku sedang puasa. Bos, ini kan ngerampok, apa pula puasa ya? Apa gunanya puasa? Habis merampok, mau pesta-pesta, apa? Ajak makan, ayo kita makan-makan dulu. Aku puasa. Bos, apa tidak salah nih? Merampok itu gawe nafsuku, puasa itu hubungan aku dengan Allah Ta'ala. Jangan diganggu, jangan apa? Kayak tidak masuk akal, kan? Maunya kita kan kalau puasa itu tidak merampok. Kalaupun merampok tidak usah puasa. Tapi ketika ngapa? Kalau merampok itu gawe nafsuku, jiwa jahatku. Tapi aku punya hati katanya. Aku tetap puasa. Puasa itu apa? Hubungan khusus antara aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selagi aku merampok, aku juga akan selalu puasa. Dan kalaupun aku tidak bisa merampok lagi, tetap puasa. Karena itu hubungan aku memasalahkan Allah Ta'ala. Sebab niat amal dia seperti itu, Allah Ta'ala beri dia taubat, sehingga setelah beberapa tahun Allah hajikan dia ketemu dengan orang yang dulu dia rampok. Nampak ini perampok duluan, mungkin lagi ketemu lagi tawaf, ya kan? Lah selesai, nah tengok-tengokan, ini rampok, ini yang merampok, ya kan? Nampak. Kok bisa? Kan dulu kau yang merampok betul. Kok bisa sampai Ka'bah? Kok bisa sampai Mekah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai hubunganku dengan puasa. Allah nggak nengok rampokan, kau nengok puasa aku tuh, kan? Sehingga Allah Ta'ala beri aku taufik bertobat, aku pergi haji sampai sekarang selalu berbuat baik. Alhamdulillah. Begitu Pak. Artinya tuh begitu. Soalnya hidup itu hidup itu enak, ya. Nggak usah mikir neraka, mikir surga, ya. Itu sudah ahli surga, tinggal nak mempertahankannya, mempertahankan saja. Kalau bisa ke surga tanpa mampir, amin ya robbal. Kalau mampir salah dewe,
lah dikasih tahu jangan masih iyo juga masih. Targetnya begitu, yakin Pak, tidak usah ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu. Setiap orang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah disiapkan surganya. Adapun kehidupan ini untuk kita menjaga, jangan sampai dibatalkan. Kalau memang besok ketika dikuburkan begitu, semua ahli kubur baik buruk itu pagi sore ketemu dinampakkan surga nerakanya. Kalau dia orang baik, orang soleh, husnul khatimah, mati beriman kepada Allah, dikubur itu pagi sore Pak, menjelang sampai hari kiamat, hari-hari ditampakkan surga dan nerakanya. Ada dua omongan, kamu orang baik, kamu seharusnya juga tinggal di neraka. Ini ada jatah kamu sebenarnya karena ada nafsu. Cuman karena kamu baik, mempertahankan kebaikan, tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya dihapus. Maka ahli kubur semakin gembira. Tak nyesal dulu pengajian tiap hari, tak nyesal dulu sedekah banyak-banyak, tak nyesal Ramadan dulu, tak pernah terlambat, tak nyesal ibadah yang dia buat dibayar lunas oleh Allah Ta'ala. Sehingga semakin nikmat kubur tuh. Kenapa? Ada tempat yang pasti menunggu dia surganya Allah Ta'ala. Terus kenapa orang yang ahli kubur ada yang semakin sedih, semakin menyesal? Karena dia matinya su'ul khatimah, tidak beriman, tidak bertobat, tidak beristighfar, masih durhaka. Maka dikubur tuh juga ditampakkan surganya dulu. Lihat tempat kamu sebenarnya nih. Jadi nggak tempat tanah sepi gelap itu ditampakkan, jadi gelap kayak bioskop terang, ya kan? Pernah ke bioskop kan? Sering. Oh sering. So pertama mau paling belakang. Janganlah belakang lah, kalau depan tuh besok dengan TV itu kalau belakang baru seru kan? Belum pernah ke bioskop, duduk paling depan, bingung, besarnya TV-nya tuh kan, duduk belakang lah. Ketika dia ahli neraka, maka ditampakkan lihat, ini surgamu, seharusnya ini, cuman kamu tidak beriman, kamu tidak bertobat, kamu tidak sempat minta maaf, meninggal, maka jadinya neraka. Itu dia menyesal. Seandainya dulu sebelum mati utangku lunas, seandainya dulu sebelum mati aku sudah mengucap la ilaha illallah, seandainya dulu sebelum mati aku sudah minta dan berbakti, maka makin hari itu makin menyesal. Karena apa? Surganya semakin dihapus, siksa akhirnya semakin jauh dalam hadapan dia, maka dia semakin ngeri. Ini baru cerita Pak, besok kenyataan, kenyataan. Maka hidup ini kita ingin makin hari jauh daripada neraka, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, juga kepada Allah. Saya suka itu Pak, Masya Allah Pak. Kita alhamdulillah yang masih punya orang tua kan, yang masih punya orang tua, katanya itu bisa tidak ambil iyanya kan, karena kita pengajian masalahnya. Bahwa ketika orang itu, kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka misalnya kita seandainya diizinkan membuka kain kafannya dan diizinkan melihatnya ternyata masih utuh, maka matanya akan menangis seakan-akan dia mengatakan, wahai anakku, apa kabar hubunganmu dengan Allah dan apa kabar adik kakakmu? Itu yang orang tua tanyakan kepada kita. Ketika dia meninggal, seandainya kita bisa buka kain di masjid, dia akan menangis dua tangisan. Nah, kalau dengan Allah tuh kayak mana hubungannya? Yang kedua, kalau kau kakak adikmu makan apa tidak, sehat apa tidak, bahagia apa tidak. Begitu juga anaknya yang mungkin sukses, adiknya sukses lah, galau-galau, semua dia punya, alhamdulillah. Dia akan tanya, wahai adik, kakakmu apa kabar, sehat apa sakit, senang apa tidak. Itu keadaan. Kalau Allah tanpa bagaimana, mereka menginginkan kita menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah dan dekat dengan hamba-hamba Allah. Nah Bapak Ibu rahimahullah, hari ini pengajian kita adalah bab maja'a fil madzalim, bab tentang apa-apa yang termasuk perkara yang salah, perkara zalim, sehingga apa? Menambah keburukan kita dan mengurangi, bahkan menguras habis pahala kita. Ingat, kalau tadi saya bicara tentang surga itu sudah pasti, tugas kita adalah mempertahankan. Jangan sampai kalau itu tali ke sana, talinya putus. Tapi kalau talinya makin kuat, makin apa? Makin kuat. Karena kata alim ulama,
Tali itu bisa putus. Tali ke surga itu bisa batal. Apa? Tarku syukri alal Islam. Ketika dia meninggalkan syukur atas nikmat Islam. Maka tiap pagi sore, Pak, wajib kan dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihiman nikmah. Makasih ya Allah atas nikmat iman dan Islam. Ini nikmat cukuplah bagi. Karena nanti ketika ada orang tuh akan dicabut keimanannya. Ma hal min danbin yurzaul imanu minal abd. Adakah dosa penyebab iman dicabut, tiket surganya dibatalkan? Apa penyebabnya? Pantangannya apa? Padahal dia sudah ahli surga, tapi dikeluarkan tidak jadi. Yang pertama, tarku syukri alal Islam, nikmat Islam yang Allah kasih kepada dia itu. Islamnya ada sholatnya, ada puasanya, cuman dia nggak nganggap itu nikmat, lupa bilang alhamdulillah. Itu perintahnya pagi sore, Pak, karena kita itu memang diapit oleh siang dan malam. Kalau malamnya diapit daripada sore sampai subuh, kalau siangnya subuh sampai sore. Bilang begitu, ya Allah, alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wa Islam wa kafa bihi man nikmah. Makasih, terima kasih ya Allah atas nikmat iman dan Islam, dan ini nikmat cukup bagiku selamat. Nah, coba. Ketika orang lupa bilang itu, apa resikonya? Imannya dicabut, nikmat Islam tidak disyukuri. Jangan kita menganggap hanya nikmat itu hanya duit, kesehatan, atau menang lotre. Menang apa? Menang pelaku juga enggak. Menang lotre. Dulu kita SD suka lotre, enggak? Kayak gitu. Banyak kali gambar hadiahnya, masya Allah. Lotre kecil-kecilan, bukan lotre sekarang. Yang kedua, tarkul khaufi al-dhahabil Islam. Yang kedua, penyebab iman dia lepas adalah dia tidak ada rasa khawatir atas perginya Islam dari diri dia. Jadi tugas kita nih, Pak, kita punya kelemahan kan? Tiba-tiba malam tidak tahajud, mungkin enggak? Tiba-tiba sembahyang kita terlambat, mungkin enggak? Tiba-tiba puasa kita batal. Tiba-tiba kotak lewat, lupa ngasih, lupa nggak? Lupa ngasih. Oh iya lupa. Ada gawe itu, Pak, lemah kan? Tiba-tiba berzikir gawenya tidur, misal begitu. Kawan amin, dia tidak amin. Dia mengalami kekurangan dalam ketaatan. Dan dia yang wajib itu adalah dia harus khawatir, perkara menyesal. Astagfirullahaladzim, tadi Ustaz baca doa, aku udah amin pula. Jangan sampai kata kawan, kenapa ada amin? Biasa deh, jangan, enggak boleh. Malam ketika bangun pagi, bangun subuh, Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, malam kau tidak tahajud. Tiap hari bilang begitu. Walaupun dia tapi tidak tahajud, perbuatan dia yang menyesal tadi, khawatir, ya Allah tidak tahajud, besok gitu lagi sampai mati saya. Kok gitu terus deh? Itu menjaga iman dia. Tapi ketika amal dia berkurang, santai, terlambat, biasa, biasa. Ujung-ujungnya tidak sembahyang, biasa, Pak. Ketika dia menghilangkan kekhawatiran atas kurangnya taat, kok tidak khawatir, itu juga penyebab imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bahaya. Manusia bisa menyesal, Pak. Ini kalau dikasih hilang nggak nyesal, kalau beli dewek hilang nyesal. Lagi panjat gunung ini jatuh nyesal. Lagi jalan-jalan ininya hilang nyesal. Iya Allah, Pak, walaupun hanya harga 5.000, 3.000 nyesal. Pokok itu hilang minum aku nih kan? Jadi menyesal itu penting, dan kita punya sifat itu. Cuman ketika umat hatinya tuh nyesalnya bukan dalam ibadah, nyesal dalam materi, itu bahaya. Karena memang materi itu wajib ditinggal ketika mati. Kalau agama pasti dibawa ketika mati. Berapa ada bawalah. Berapa ada bawa, kalau materi tidak bisa dibawa. Orang sini punya jam emas banyak, jamnya emas, ketika mati boleh dipakaikan. Kalau pakai aku gali kuburannya, aku gali, Pak, aku gali kan. Aku tinggal dekat kuburan Cina, kan? Karena keluar 3 hari di masjid kuburan Cina, itulah gawe kawan-kawan gali kuburan, gali apa? Kuburan, cari pelajaran, dari apa? Dari pelajaran di kuburan. Tidak bisa. Apapun materi dunia ini ketika mati wajib dilepas, tidak boleh dibawa, Yang dibawa apa? Ya sholatnya, ya ngajinya, ya pahalanya dibawa semuanya. Yang paling gampang kan gitu.
Yang paling gampang, yang masuk akal itu Pak, cerita amal agama itu kayak orang punya duit 1 juta rupiah, lalu ada orang dia diminta sedekah 100.000 rupiah, dikasihnya pagi-pagi, duitnya sisa berapa? 100.000. Malamnya dia mati, terus yang dia bawa berapa berarti? Berarti yang punya dia 100.000 sebenarnya gitu Pak. Pagi punya dia 1 juta Pak. Ada orang minta sedekah, dia kasih. Dia hitungan kita di rekening masih sisa 900.000. Malamnya dia mati. Yang punya dia yang mana? 100. Itu hakikatnya. Walaupun kita tidak setuju, pahit, tapi itulah hakikatnya. Pak Ustaz, tidak ada masuk akal. Tidak ada masuk akal. Cuma maka kita nak memahami dan kita nak mengerti hakikatnya bahwa yang bersama kita adalah nikmat ibadah, kurang dikit sesali, itu penyebab besar husnul khatimah. Dunia tempat salah, tempat hukuman Nabi Adam, kita pun gawinya salah. Apa kuncinya? Tenang, beda usah, kuncinya aja. Kunci nomor pinnya itu ada. Nomor pinnya itu ada apa? Senantiasa khawatir atas kekurangan amal. Orang yang merasa kurang disempurnakan oleh Allah. Orang yang merasa sempurna dikurangi oleh Allah Ta'ala. Maka sebab iman yang kedua lepas kapan? Ketika dia tidak khawatir, ketika dia kurang taat. Sekarang kita semua berjamaah ucapkan Alhamdulillah. Zuhur karena gawe, zuhur 1:30. Alhamdulillah 1:30. Tapi timbul penyesalan. Kawan jam awal waktu, aku tengah waktu. Tidak usah merasa benar, tidak usah merasa. Kalau ada kawan tegur, apa gawe sekarang 2:30, semain apa? Tidak usah marah. Memang kita itu terlambat. Kalau kita doakanlah besok itu bisa awal waktu. Nah itu elok. Tapi kalau tersinggung, besok bukan lagi zuhur, 5 waktu terlambat karena Allah gerakkan orang menegur kita tidak terima. Besok tuh 5 waktunya hilang gak lo? Ngedrop, Allah tarik baterainya. Kenapa? Kita dikurang dalam ketaatan, tidak merasa kurang itu sendiri. Soalnya gitu Pak. Yang ketiga apa? Al-ghulmu ala ahlil Islam. Yang pertama, ninggalkan syukur Islam. Yang kedua, nggak khawatir ninggali amalan Islam. Yang ketiga adalah zolim kepada orang Islam. Setiap orang yang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia itu penyebab tidak terjadinya hari kiamat. Ya, bahwa zolim kepada orang Islam termasuk perkara yang penyebab terbesar iman kita lepas. Kalau tadi itu tidak sembahyang, tidak bilang alhamdulillah. Satu orang Islam, dia puasa, dia haji, dia sembahyang, dia baik, dia ke masjid. Islam itu sebagian besar ada di badan dia. Lalu dia kita sakiti, berarti semuanya bisa kita kufuri galau-galau gitu Pak. Daripada ketika kita menzolimi dia, berarti yang pertama nanti Islam kita nggak syukur atas Islam. Kita nggak syukur atas ibadah. Kita lagi mencari ibadah, di dia sudah nempel ibadah itu. Ya kan? Kita zalimi dia, kita menzalimi dia, maka penyebab iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ada apa namanya? Untuk saya dan kita berhati-hati karena kita tuh ada hak Allah, hak diri sendiri, hak keluarga, hak umat, hak hewan. Itu pula Pak. Di situ tuh ada surga neraka kita, di situ ada. Maka kita nak jaga-jaga. Di sini dalam cerita dari Sayyidina Abi Muyassarah, beliau mengatakan ketika seorang dikubur, masuk ke kubur datang 2 malaikat. Siapa namanya malaikat kubur? Munkar. Ada yang kenal belum? Belum kan? Semoga kita ketemu dalam keadaan dia kakak. Amin ya robbal. 2 malaikat datang. Orang tanya ngapa kok 20 malaikat tuh? Terserah Allah lah, terserah. Bawa 3-4 terserah Allah Ta'ala. Lalu 2 malaikat datang ke kubur itu. Lalu kata si malaikat kepada ahli mayit, mayit,
engkau kena jatah 100 kali cambukan aku. Oh, kata mayit mati aku. Kata sudah mati, sudah. 100 kali cambukan. Lalu si mayit itu cerita tentang kebaikan-kebaikan. Akulah buat ini, buat ini, kurangilah. Terus menasbah, setiap dosa terkurangi dengan kebaikan. Bisa dibayar. Bisa dibayar. Sehingga 100 pukulan cambukan malaikat terkurangi karena mayit cerita tentang amal baik dia, tersisalah sikap. Tersisalah apa? Tidak apa? Sikap. Nah, ada cerita lagi, Pak. Nah, dosa masih sisa satu dosa aja lagi. Apa lagi yo? Tidak ada lagi, tidak ada. Lah habis cerita ibadah sudah habis, lah dibayar, tinggal sikap. Nah, sudah yang sikap itu akhirnya oleh malaikat digebuk darbatan wahidatan, dicambuk, dikubur. Sekali dicambuk, kuburan itu berubah jadi api. Saking gebuknya itu gebukan luar biasa, kuburan itu kayak bom meledak, berubah jadi api, tergoreng di situ, Pak. Tergoreng. Lalu dia tanya, wahai Tuhan malaikat, yang sikok dosa itu coba ceritakan. Ngapo tak selesai dengan tadi aku minta maaf dengan engkau, aku ceritakan sholat sudah, tahajud sudah, zikir sudah, pokoknya apalagi semua sudah. Kenapa yang sikau tidak diampuni? Apa salahnya? Kata malaikat, mararta birajulin mazlumin. Ingat tak dulu engkau pernah melewati orang-orang yang tersakiti. Ada orang-orang yang lapar, orang tersakiti, dia lapar, terus dia minta tolong kepada kamu, kamu tidak menolongnya. Berarti lalu fahadal hal alladzi, maka berarti engkau tidak menolong orang yang terzolimi. Fayaqul, sebab itulah dosa kamu, ada orang sakit, orang lapar, orang minta tolong, engkau tidak menolongnya, padahal dia sudah minta tolong, itu dosa engkau dengan dia. Maka Allah belum bisa memaafkan kecuali dia memaafkan kamu. Kalau cerita kamu tadi tentang baca Quran, kau dengan Allah, zikir, kau nggak bisa itu selesai. Tapi dosamu dengan hamba Allah tadi, dia minta kau udah mau ngasih, sebab dosa satu tuh kuburan menjadi kupang api sampai hari kiamat. Kata ulama, ini nasib orang yang lewat tidak nolong. Bagaimana nasib orang yang sengaja menyakitinya, sengaja melaparkannya, sengaja membuat dia susah. Tidak dibayangkan keiman azabnya. Saya sampaikan berkali-kali kan, seorang perempuan yang ahli ibadah, ngurung seekor kucing, tidak peduli Allah dengan ibadah dia, pokoknya kau sudah melaparkan kucing, berarti menzalimi kucing, engkau harus dibakar, dikubur sampai hari kiamat. Ini nasib orang yang lewat, bukan dia yang jahat. Nengok orang susah, minta tolong, tidak dia tolong. Nengok orang terzalimi, tidak tolong. Sebab itu baik, tidak bisa satu pukulan malaikat tidak bisa dibatalkan. Maka dari ulama, bapak ibu, kalau kita tidak bisa gini, dengan Allah tuh kita tidak bisa maksimal. Ngaji masih banyak salah, tahajud masih banyak malas, ya kan? Misal zikir masih banyak ngantuk, sembahyang sop terakhir terus, Pak. Dari mulai balik sampai dia mati. Tidak pernah sop pertama. Kapan sop pertama tunggu dia mati depan imam langsung, ya kan? Misalnya kita dengan Allah tuh terlalu sulit hubungannya, misalnya pokoknya serba kurang lah. Tapi tidak boleh kurang hubungan baik dengan sesama manusia. Jadilah yang paling bermanfaat, walaupun kita bukan paling kaya. Karena Allah tuh harap maklumnya banyak, kalau manusia ngitungnya banyak. Kalau kepada Allah kita nggak bisa high class menjadi yang terbaik, pasti kurang lah dengan Allah Ta'ala kan? Serba kurang kan? Betulnya kita salah kan? Apalagi salah. Tapi target minimal, jadilah orang yang paling bermanfaat bagi saudaramu, dunianya, apalagi akhiratnya. Itu yang paling menyelamatkan engkau. Kalau nanti engkau tidak ada hubungan baik dengan Allah, kurang. Yang penting engkau nggak nyakiti orang, tetap ke surga tanpa hisab. Tetap ke surga tanpa hisab. Ulangi lagi, kalau kepada Allah itu kita tidak bisa maksimal, harus maksimal kepada sesama manusia. Atau harus. Tapi Pak Ustaz berat, ya memang berat, ya? Karena harganya apa? Hadiahnya bukan kipas apa? Surga. Satu tempat, kalau itu rumah, tidak akan pernah kena banjir, tidak akan pernah kena gempa, tidak akan pernah mati listrik. Allahu Akbar. Allah.
Nah, itu tanah akan selalu subur. Tanahnya wangi pula. Ini kalau dijual mahal tanah itu. Mahal Pak, mahal. Saya pernah pergi dakwah ke daerah Ternate. Ada tanah kebun pisang yang punya tuh orang Arab Saudi Pak. Apa kata mereka? Ini tanah terbaik seluruh dunia. Di sini letaknya, lengkap semua vitaminnya. Untuk nanam pisang yang ada di Mekah itu di situ nanamnya Pak. Minjem tanam kita, minjem tanah kita. Tanah terbaik, mahal. Di sini berapa semeter ya? Di sini berapa tanah semeter? 1 juta, 10 juta. 10 juta semeter. Mahal ya. Kalau di Batam masih 50.000 kan? Kalau di Menteng Jakarta bisa 1 meter 100 juta. Di situ tuh mahal kan Pak, mahal karena tanahnya kualitasnya tinggi. Kualitasnya tinggi, tanam beberapa kali, berpuluh kali, tetap dia subur tuh sendiri. Akhirnya kalau tanah surga Allahumma, maka kata orang itu gitu. Kalau hadirnya surga, sudahlah kami siap mati-matian ya Allah. Begitu harusnya. Harusnya begitu. Karena di situ tuh semuanya serba lengkap. Kalau kita kena dokter masuk ke surga, tanpa dokter awet muda, awet sehat. La ilaha illallah. Dan tanpa biaya. Dan kalau masuk, awet muda, awet gembira, awet galau-galau Pak. Itu surga tuh gitu dokter. Kalau kita cantiknya awet, mudanya awet, senangnya gembira awet sampai selama-lamanya. Itu kita pertahankan. Apa caranya? Yuk saya dan kita tanamkan diri tidak mau nyakiti orang. Kalau saudara kita ngundang, dia meninggal, dia sakit, dia hajatan, dia senang, dia susah, kita harus ikut serta di situ. Tidak bisa minta maaf. Dia bersin, alhamdulillah, perintah Nabi, jawab yarhamukallah. Dia sudah nyebut nama Allah tuh puji dia, jangan sampai tidak. Bersin, alhamdulillah. Kan biasanya dia sakit tuh. Bersin aja dia menyebut nama Allah, kau dengar, kau jawab dengan yarhamukallah. Sebab dia nyebut nama Allah, doakan Allah merahmati dia. Itu hak. Kalau kita belum hafal, belum bisa, maaf, aku udah hafal. Aku doa setelah alhamdulillah. Sampaikan. Kawan ngundang dia sakit, jamaah masjid datang ke masyarakat, jamaah yang sakit. Sana yuk. Kita tidak bisa berangkat, harus minta maaf. Biar tuntutan tidak nuntut hari kiamat, harus minta maaf. Bapak ada acara nih di kota nih. Kalau acara nikah, jalan dipakai. Tulis kata-kata minta maaf, jalan kami pakai dulu. Jangan terserah kami nih jalan kami ya. Salah ngaku benar, kacau ya. Kacau tuh. Tulis ini jalan umum tuh, minta maaf kami pakai jalan untuk nikahkan cucu kami nomor 10. Tulis minta maaf, tulis. Kenapa? Hak manusia itu nanti sampai ke hari kiamat itu yang repotnya Pak. Sehingga nanti kalaupun kita high class dengan Allah, ibadah banyak, haji tidak terhitung, tetap habis ketika ada satu orang yang kita sakiti. Maka tunaikan hak dia, jangan sakiti. Tidak bisa tunaikan, wajib bilang minta maaf sehingga telah selesai di dunia, tidak nyambung di akhirat. Jadi sampaikan tadi. Innal muslimina hum al-muflihuna yaumal qiyamah. Tuh, kalau Bapak Ibu, wahai Pak Ustadz, aku Senin Kamis sudah siap, capeknya. Ramadan sampai aku kurangnya, kurang. Misalnya 5 waktu Pak Ustadz, kawan-kawan 5 waktu, Mbak dia qobliyah, aku langsung 5 waktu tidak ada qobliyah Mbak dia. Arti ibadahnya pas-pasan, pengen selamat di hari kiamat dengan ibadah pas-pasan. Apa kata Nabi? Siap-siap. Jangan sedih, jangan marah ketika kita disakiti, karena orang yang terzolimi dipastikan selamat hari kiamat. Sabar. Saya ulangi lagi Pak. Kita masih kurang kan? Yang jadi imam cuma 2 orang sini. Lebihnya tidak bisa jadi imam. Ngeri ya? Ngeri betul. Ngeri apa? Ngeri betul Pak. Artinya kita banyak kekurangan. Terus pasti mau selamat juga di hari kiamat kan? Selamat di pesimis. Maka apa? Caranya apa? Caranya adalah sabar ketika dicaci ibu, maaf dicaci suami, sabar suami dimurutuin bini juga sabar. Bapak ibu dimurutuin anak juga sabar, apalagi tetangga. Kawan gak murutu, sesungguhnya orang yang terzalim itu dipastikan tergolong orang yang selamat pada hari, asalkan jangan balas. Bisa dipahami itu Pak?
Nabi telah mendidik sahabat zaman Mekah. Subhanallah. Pendidikan sabar tingkat tinggi sehingga seluruh sahabat Nabi zaman Mekah dulu yang miskin yang cacat masih di dunia namanya tercantum di surga. Digebuk, dibau, diejek, dipisahkan lagi bini dan anak dipisahkan tidak salamah, ya kan? Ternyata seluruh sahabat itu yang khususnya yang zaman Mekah, walaupun mereka masih di dunia hidup tapi sudah tercantum ahli surga. Apa di antaranya? Sabarnya berlebih. Dia tergolong orang-orang yang dizolimi. Boleh balas, boleh maafkan. Jadi posisi kita itu jangan sampai zolim. Yang boleh itu terzolimi. Boleh balas, boleh maafkan. Mana yang lebih baik perkara itu. Tapi jangan gunanya kita ngaji Bapak Ibu, jangan sampai zolim. Khususnya saya yang ngomong nih Pak. Jangan sampai zolim. Jangan sampai zolim. Karena orang yang terzolimi itu pernah nyentak dia, pernah mengkik kepada dia, dosa kepada manusia, kakak, adik, tanpa takut, teman, bibit, segala-gala itu, sikap dengan mereka itu lebih berat daripada 70 kali dosa melawan perintah Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ketika itu pernah bahasa kita menghardik keras, jentak bahasanya, ya? Jentak kepada orangnya di dekatnya. Setelah dia nyentak itu, maka Abu Bakar, tolong balas sentaan saya tuh, tolong balas, maki saya lagi. Ada kata orang itu, engkau sudah tua, tapi aku masih muda, tak mau balas, tak aku maafkan. Tak, tolong sentak lagi, tolong marah dengan aku sudah marah dengan kamu. Udah, yang bukan tak ada. Kata Abu Bakar, kalau kau tak marah dengan aku lapor dengan Rasulullah SAW. Bingung, nah, yang salah dia apa? Dia yang lapor, ya? Harusnya aku yang lapor. Kalau kau tak marah dengan aku lapor dengan Rasulullah SAW. Dia bingung dia. Tanya, itu orang tuh ngaku. Dia yang marah dengan aku, dia yang lapor. Harusnya kan aku yang lapor, bukan dia yang lapor kan? Apa kata orang di sebelahnya? Kau tahu tak siapa dia? Dia itu Abu Bakar, sahabat Nabi kasih Allah. Kalau dia suka, Nabi suka, Nabi suka, Allah suka. Kalau dia marah, Allah juga marah. Apa maksud Bapak Ibu Rahimahullah? Beliau begitu takutnya dengan kesalahan sesama manusia minta dibalas sekarang. Kalau kau tidak mau balas, yuk ketemu Rasulullah. Ketemu dia. Ya Rasul, ya Abu Bakar ada apa? Orang ini laku marah ya Rasul. Dia kesuruh balas tidak mau. Allah selesaikan ya Rasul. Kata ya Rasul, dia orang tua, aku anak muda. Gitu kan? Masa nggak marah dengan dia? Kan? Nah, dia sudah salah. Jadilah orang yang bijaksana, katakan, aku memaafkan engkau. Aku memaafkan engkau. Itu jawaban engkau. Sehingga Abu Bakar bisa tenang hidup. Kata-kata Bapak Ibu, yang hari ini kita terlalu bebas mengucapkan kata-kata, mungkin terlalu kurang baca Quran, terlalu kurang zikir, kurang salawatan, sehingga kata kita itu yang keluar kata-kata jelek. Insya Allah Ta'ala kalau kita rajin rutin baca Quran, rutin berzikir, rutin bicara kebesaran Allah, dan ada mungkin kata-kata kita jadi kata-kata yang kotor atau menyakiti orang. Tinggal itu sekarang porsinya. Aku insya Allah Pak Ustaz tidak bakal. Selagi kita tidak menyibukkan dengan ketaatan lidah kita akan sibuk dalam keburukan dan kemaksiatan. Titik, tidak ada koma, tidak ada. Hanya mendengar Pak Ustaz, aku tidak. Ada orang tuh diam, sekali ngomong nyakiti minta ampun. Ada enggak? Pak, banyak. Itu korban tuh. Memang dia diam, sekali ngomong, wah perih hati kita dengar dia tuh, Pak. Ada orang ngomongnya banyak, nyakitin, tapi ketahuannya lebih banyak opannya. Ini orang jarang ngomong, sekali ngomong, wah tak terbelah jantung rasanya, Pak. Sakitnya minta ampun. Ada beda. Nah, jadi ternyata masalahnya bukan diam dan banyak ngomong.
banyakkah dia baca Quran, banyakkah dia berzikir, banyakkah dia berdoa. Kalau itu banyak Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kekuatan maksiat di mulutnya, dikasih kekuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu kalau ngomong baik, kalau diam zikir Allah lain. Dua saja posisi kita. Nengok orang duduk diam cuma dua. Sedang apa namanya? Apa tadi itu? Sedang berzikir kepada Allah. Kalau dia ngomongnya baik. Itu gawe kita. Nak ngomong baik. Ada ngomong, diamnya berzikir kepada Allah. Itu orang yang selamat daripada segala musibah dunia dan akhirat. Jadi banyak Pak, ceritanya ngeri-ngeri ya. Aku baca ngeri karena aku juga pelaku juga masalahnya. La ilaha illallah. Laisa syai'un minad dunubi a'zamu minadh dhulm. Tidak ada dosa yang paling tua, yang paling besar melebihi dosa kezaliman. Ingat, kesyirikan itu bagian dari kezaliman. Kita mengatakan syirik itu dosa besar kan? Ya kan? Dalam Quran syirik itu termasuk bagian. Berarti kalau zalim itu banyak, ciri-cirinya banyak. Syirik itu satu di antara, masih banyak lagi. Maka zalim itu termasuk dosa yang paling besar. Li'anna dzanba idza kana bainaka wa bainallah ta'ala fa innal karim yatajawazu anka. Kalau dosa itu antara engkau dan Allah, ingatlah Allah itu karim, baik, dia akan memaafkan. Fa idza kana dzanbu bainaka wa bainal ibad, kalau dosamu antara sesama manusia, fala hilata laka siwa ridal khasam. Tidak ada solusinya kecuali berdamai. Fayal bagi zalim, itu wajib bagi orang yang zalim itu bertobat dari kezalimannya. Fatahallalu minal mazlum fi dunya, dan minta halalnya kepada yang disakiti ketika di dunia. Dalam yaqdir alaih, kalau tidak bisa, tidak ketemu lagi orangnya, tidak terhitung lagi, ya kan? Atau dia minta duit, kita tidak punya duit lagi. Mana orang? Bukan dulu aku pernah nyakiti orang, entah di mana. Kan? Bagaimana perintahnya supaya tetap selamat? Yang bagi ayyastaghfirallahu. Kita ini harus melazimkan istighfar atas nama dia. Wa yad'u lahu fa innahu yurja ayyahallahu bizalika, dan berdoa untuk dia, minta kepada Allah agar orang itu menghalalkan kesalahanku. Istighfar Pak. Kayak sekarang, maaf, mungkin ada orang tua kita tahu perangainya. Semua tetangga disentaknya galau-galau kan? Ada gitu tuh. Semua tetangga disentaknya galau-galau, dan kita tahu sampai beliau meninggal dia belum minta maaf. Kita anak nih punya kewajiban di atas mencari nafkah, menyelamatkan mak bapak, minta maaf ke tetangga sekelilingnya. Paham Pak? Pak Ustaz, ada yang separuh juga sudah balik ke akhirat Pak, lah ketemu bapak di sana mungkin kan? Papa perintahnya beristighfarlah, baca yasinlah, dihadiahkan untuk orang yang pernah disakiti mak bapak kita. Ya Allah, pahala yang dia minta besok di akhirat, laku kirim di dunia ini, laku kasih ya Allah. Jangan lagi sengketa dengan ayah dan ibu kandungku di sana. Itu tugas anak Pak. Jangan sampai tidak. Kecuali kalau orang tua kita terkenal kesolehannya, alhamdulillah, itu tidak ada urusan, alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu mak bapak kita ada perangai mungkin yang tidak cocok dengan kiri kanan, tidak usah segan, tidak usah malu, tidak usah, ngomonglah dan minta maaf. Saya praktekkan itu Pak. Saya kalau ketemu orang dan cerita panjang lebar, ternyata dia kenal dengan ayah saya akan bilang, Pak, saya mewakili orang tua saya, selama dengan bapak bergaul ada salah, saya minta maaf. Meninggalnya lama Pak, 2014. Sampai sekarang kalau ketemu orang tak kawan lama, tinggal di mana nak? Ustaz, tinggal di Batam. Bapak, kalau saya tanya orang, sekarang Bapak pernah ke Batam? Oh pernah. Punya kawan enggak? Kenal? Oh kenal. Dengan Pak Haji Pondidi, itu my father, itu bapak saya.
Aku langsung ngomong tuh Pak, saya beranikan diri, saya anak nomor 6-nya, ayah sudah meninggal, saya kalau dulu bapak saya ada salah dengan bapak, salah kata, salah galau-galau, saya minta maaf. Oh, tidak apa-apa, Pak Ustaz. Itu hati tuh plong gitu Pak. Jangan takut ngomong, karena salah tuh kadang ada cuma tidak ada kelihatan. Cuma kita kadang takut ngomong, takut sampaikan tuh Pak, sampaikan. Mudah-mudahan kalau itu kita buat, besok kita mati, anak kita melanjutkan perkara itu. Ya kan, karena hidup ini bermasyarakat Pak. Kadang benar itu salah, apalagi punya pohon, rumahnya dekat, pohon kita artinya ke tetangga, itu harus ngomong tuh. Maka tetangga tuh biarlah ambil buah-buahan, karena dia sudah dapat sampahnya duluan, kan? Ya, pohon mangga, pohon jeruk di tanah kita, memang tanah kita, tapi rantingnya tuh melanjut melebar ke rumah tetangga. Secara fikih tetangga itu berhak makan buah-buahannya yang rantingnya ke rumah dia, karena dia sudah dapat sampahnya. Jangan pula kita ngomong, Pak maaf Pak, ini pohon ganggu kok tidak? Oh tidak lah Pak, tidak apa-apa dah. Ingat, dia punya hak di memakan buah-buahan itu Pak. Buah-buahan itu. Dan kita pihak ulumuddin, ulama bertobat kepada Allah, bertobat Pak. Tobatnya tuh kayak mungkin bahasa tobat bunuh orang, tapi dosanya besar kan, harus bayar 1 ekor unta. Dia tobatnya kayak gitu. Ini Tuhan nggak mungkin bunuh orang, tapi kenapa kok doanya itu serius ketemunya, nangis serius. Tuhan ini salah apa? Abu dibilang, aku pernah ngelempar anjing lewat sampai kakinya pincang. Anjing itu udah ngaku-ngaku aku lempar. Nah kayak mana minta maafnya dengan anjing tuh? Iya juga iya. Aku ibadah. Nanti kan kata Nabi, domba dibangkitkan di hari kiamat. Domba yang dulu di dunia ada tanduk, nanduk, domba tidak bertanduk. Maka hari kiamat diganti, yang dulu ada tanduk, tanduknya hilang, yang ada tanduk kasih tanduk, yang ada tanduk itu lumbur, yang domba yang tidak ada tanduk, hancur dia baru jadi debu kalau gandum. Kalau anjing itu ngejar, lempar, gigit, lempar. Tapi kalau dia berjalan, itu najis, kan tidak ngapu-ngapuin, ngapu dilempar. Kalau masalah najis, dia perisinya najis kalau cuma ditutupi dengan kulit, isinya kotoran. Kan tidak ada keluar, kalau tidak keluar tidak masalah, tetap sah sembahyang. Itu anjing gigit tidak ngapa kau lempar. Aku benci dia najis, sudahlah tuh, sudah. Sebab ngelempar anjing yang lewat itu bingung kayak mana minta maafnya. Nabi Sulaiman tidak ada untuk sebagai bahasa penjemaah Sulaiman. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta ampun. Anjing bilang kayak mana? Anjing minta maaf yo, bilang ngomong iya gitu, tidak bisa kan? Begitu orang dulu saking takutnya dengan Allah menjaga surga. Sekarang kita kayak mana? Manusia dibilang anjing, la ilaha illallah, la ilaha. Atau adik bilang ke kakak, kakak bilang adik, kawan bilang anjing tidak boleh bilang anjing, orang bilang anjing, kacau. Siapa tuh Pak? Adolah. Siapa tuh? Ado. Hilangkan demi menyelamatkan akhirat kita. Karena sering sudah dengar hadis yang terkenal ya Pak. Ini yang ditakuti oleh ulama, takut ya. Atadruna minal muflis. Sering saya sampaikan. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang tekor, gulung tikar. Fi ummati, umatku nanti hari kiamat. Qalu, kata sahabat, al-muflisu man la dirhama lahu wa la dinara wa la mata'ah. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu ya yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya barang-barang, tidak punya aset, tidak punya ATM, tidak ada galau-galau. Kata sahabat Nabi. Nabi tanya itu di dunia, tapi pesannya pesan akhirat tuh Pak. Pesan apa? Akhirat. Maka Nabi qala, bukan tuh, fa innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku yaitu ini Pak, alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi, umatku yang ibadah hari kiamat membawa pahala sholat fardu sunnah dibawa, zakat sedekah infak dibawa, puasa sunnah puasa wajib dibawa, galau-galau. Wa ya'ti, dan dia datang wa qad syatama hada, dan ada laporan malaikat, fulan yang ahli salat, ahli zakat, ahli puasa,
syatama hadza, engkau pernah ngejek dia. Hati-hati nih Pak. Entar lagi zaman pilpres jangan ngejek, jangan hancurkan akhiratmu demi dunia seseorang. Kata alim ulama di sini, menghancurkan akhirat untuk dunia kita, baik kita hancur, apalagi untuk dunia orang, itu lebih hancur lagi kita itu sendiri. Jangan merusak akhirat. Sudah, untuk maju nggak harus memendekkan yang pendek. Pokoknya tinggi sudah. Risiko tuh Pak. Kadang-kadang Ustaz kena juga, kena juga. Pokoknya sudah. Loh, ingat akhirat. Terus ingat tak kau pernah mencaci? Syatama hadza itu ngejek, membuli. Hitung kalau dari balik sampai dia mati ngejek orang yang diejek itu muncul kalau di sana tuh Pak. Ada yang sikok, ada yang 1000, ada yang tak terhitung. Nah nih. Nah, terus apa lagi? Wa qadhafa hadza, nuduh. Waduh, nuduh zina, nuduh berbuat jahat. Nuduh, asal nuduh guys, ingin memburukkan nama. Wa akala ma lahada, makan harta ini. Kau pernah dapat kan? Kau makan punya dia, entah harta dia, entah kau makan dengan cara yang tidak hak, beli idak, minta idak, tapi makan. Hati-hati, ya kan? Dalam kitabnya yang terakhir saya jelaskan, bagus. Jamnya cepatnya, dah ulang, dah sejam tuh. Kecepatan ini dia. Ini kan semua yang menakutkan, nanti ada yang menggibarkan satu kata aja Pak. Pernah nuduh, ya kan? Makan harta orang lain. Wasafaka dama hadza, pernah mukul, meneteskan darah, sampai dia terluka. Wadaraba hadza, dihitung pernah mukul, menumpahkan darah, meneteskan darah, atau memukul saja. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Terus apa akhirnya Pak? Akhirnya kebaikan ahli puasa, ahli zakat, ahli sholat itu dikasihkan kepada orang yang pernah diejek, dipukul, dihina dan sebagainya. Dan kalau pahala dia kurang, apa yang terjadi Pak? Dosa orang yang disakiti dipindahkan kepada dia yang ahli puasa. Itu namanya orang bangkrut. Orang bangkrut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Fakih mengatakan, Syekh Fudul bin Iyad mengatakan, barang siapa bisa menahan, aku tak tahu bunyi gelas belakang itu kelentang, karena perut aku pun sudah bunyi juga masalahnya kan. Aku bunyi juga, sama-sama bunyi, ya kan? Terlambat nanti masuk angin, la ilaha illallah. Bapak Ibu, tak tahu itu kode Pak Ustaz lah, iya sahabat aku ketanggung juga, itu jangan bunyi-bunyi, tak boleh. Anak cowok cewek kalau nak ngidang satu jangan bunyi, jangan bunyi, tanda kalau bunyi itu mau kawin, kawin. Pokoknya kalau ada tamu depan rumah kata mama nak buatkan teh kopi, jangan bunyi ngaduknya itu. Kalau bunyi tandanya mau dilamar orang. Memang kayak gitu Pak, ada tuh Pak, ya kan? Ada orang datang, Pak aku mau maksud baik, Bapak punya anak gadis soleha lah hebat galau-galau Pak, kami datang bawa Arjuna nih. Itu kode itu, nak buatkan teh, baru bunyi teh tuh. Lentang. Ini nikah indah, jangan marah Bu, aku udah nampak orang belakang itu, tahu sih ibu kalau. Nah, orang yang bisa nahan makan satu tegukan haram tidak dimakannya. Minuman haram bukan punya kita jangan diminum, ya. Punya kita jangan dimakan, bisa ditahan. Ada makan tidak aku Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala haji 100 kali. Dengan harta yang halal pasti terima, dianggap haji 100 kali. Tidak ada salahnya Bapak ke masjid, misal yang di sini lah, di sana lah ya. Kita ke masjid itu ada apa namanya, minuman keras, kita lewat jalan kaki, Pak Haji minum dulu gitu kan. Apa jawabannya Pak? Kaget. Kaget, jangan bilang kaget, tidak usah dimarah. Kalau bisa didakwah Pak, dunia sementara, kapan kita sembahyang, tidak usah dimarah. Lalu maaf aku mau sembahyang, nolak perkara itu kan sepi itu. Bini tidak ada, Ustadz juga tidak ada, tinggal berdua ya kan. Kata setan, lajulah minum teguk beda salah, nanti tobat.
Bisa kita tahan, Allah kasih kita pahala 100 kali haji dengan harta yang halal dan mabrur. Subhanallah. Tidak usah ditakutin, tetap baik. Pak, kapan sembahyang ayo ke masjid? Tidak usah dimarah-marah. Alhamdulillah tua, masih mampu juga. Tidak usah. Tidak usah. Apa kayak marah? Kan ada cara yang baik, apa cara yang buruk? Ya kan? Dia ngajak minum, tidak ada salah kan? Ngajak minum. Minum beli tidak. Kesempatan pahala. Dakwah dia, nasihati dia. Yang kedua, aku mau ke masjid. Maka pahala itu. Yang kedua, Allahu Akbar. Orang yang membaca satu ayat lalu dia beramal. Misalnya begini, Iqra wa rabbukal akram, kata Allah, bacalah Quran. Lalu dia baca. Atau dia malam hari baca ayat tentang puasa, besok dia puasa. Mau sembahyang dia baca ayat. Orang yang beribadah dengan ingat ayat, maka satu kali ibadah berpahala 1000 kali khatam Al-Quran. 1000 kali khatam Al-Quran. Mohon diingat Pak kalau pengajian itu. Nak sembahyang, nak taraweh, apa Pak, nak puasa Ramadan, apa kata yang ceramah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dah katanya. Ya kan? Itu diingat. Orang yang ingat itu langsung ngamal puasa besok, ibadah puasanya bernilai 1000 kali khatam Al-Quran. Banyak tuh pahala tuh Pak. Yang ketiga, memasukkan rasa gembira di hati orang Islam dan tunaikan hajat. Dia mengundang hadir, dia bersin kita jawab, dia sakit kita jenguk, dia sedih kita gembirakan, dia gembira ikut gembira. Ada 6 tuh, ikut mengembirakan, tunaikan hajat. Maka Allah Ta'ala kasih dia pahala, kamu dianggap sudah ibadah seumur hidup. Paham tak? Undang tahlil, berangkat tahlil cuma setengah jam, tapi kita dapat pahala ibadah seumur hidup. Tetangga cuma sakit, datang ke sana yuk. Apa kabarnya? Masih ada apa tidak? Tidak. Masih ada apa tidak? Datang ke sana tuh, nunaikan hajat namanya Pak. Sakit didatangi, doakan, minta maaf. Karena orang sakit itu dekat dengan kematian. Maka perintahnya kita minta maaf, dia pun minta maaf. Selesaikan urusan itu. Itu kan yang paling penting kan? Kalau ada utang cerita sebelum pindah ke akhirat nanti repot. Itu makanya dijemput perkara itu. Kalau kita datang kayak gitu itu Pak, kita dianggap hari itu beribadah seumur hidup. Allahu Akbar. Yang keempat, yang terakhir, wa talaqad dunya. Kita berani meninggalkan dunia. Dunia itu berani ketika tumburan. Tahajud ngantuk. Tahajud. Kurban tidak. Ngapa kurban Pak Ustaz? Kan tidak ada wajib. Iya. Kalau ganti HP tahun enggak? Sudah. Ganti HP? Sudah. Ganti motor? Sudah. Anak lulus? Sudah. Sudah lah kurban. Apa ya? Kurban. Nah, masa HP ganti kurban tidak? Kurban. Tapi memang iya Pak. Kalau beli HP 3 juta itu terasa murah. Biasa Pak. Kalau kurban 3 juta, panitia kurang 200.000 lagi ini ya. Nggak, saya merasakan tuh Pak. Kalau kurban tuh, apa beli HP, itulah dunia itu loh Pak. Ya kan? Itu 3,5 juta tuh murah. Ada biasa. Cilian. Cuma kalau apa namanya? Kalau kurban tuh, kemarin saya baru berlatih lah Pak, sama bini. Yuk kita cari sapi. Cari Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini namanya tahadus bin nikmah. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan. Tarik ke kandang. Bang, langsung ditutup poin. Bang, minta sapi yang paling besar. Mikir tuh duit dari mana? Pokoknya paling besar. Ada yang sapi 14 juta, ada yang sapinya 40 juta. Aku minta yang 40 juta nih. Dia nengok saya udah yakin kan? Ustaz masih muda kan? Masa iya kan? Sudah Pak, nih saya kasih pajar. Aku minta yang paling besar. Hati itu bergejolak. Iya 40 juta. Kalau untuk beli motor dapat 2 udah. Untuk umroh sekali berangkat. Tapi itulah ujian kita, ujian kita. Bismillah. Mudah-mudahan tak panas sampai hari akhir, ya kan?
Memang begitu, Pak. Nah, sekarang kadang orang yang berani melawan tumburannya waktu gawe dunia, gawe akhirat, ya kan? Subuh ngantuk tetap ke masjid. Ini waktunya Jumatan, waktunya nego, model 1 juta, berani dibatalkan, tetap Jumatan. Karena semua akad jual beli yang terjadi setelah azan kedua Jumat hukumnya haram. Pak ya, hukumnya apa? Kalau itu laki-laki dengan laki-laki jual beli apapun bisnis setelah azan Jumat yang kedua. Ini azannya berapa kali? 2 kali ya. Nah, pertahankan sampai hari kiamat ya. 2 kali. Azan kedua itu sudah itu Al-Qur'an masanya. Fas'au ila dzikrillah. Lah azan kedua jangan jual beli lagi, segera kepada Allah. Kalau berlaku jual beli nego, ini lagi di Shopee, kliknya oke, ya kan? Azan kedua, hukumnya haram. Karena perintah Allah fas'au ila dzikrillah. Kalau udah dengar azan Jumat segera berangkat. Kalau kita tahu, ini nak oke, azan pula, berani batal. Allahu Akbar. Apa kata alim ulama di sini? Maka seluruh ibadahnya malaikat di langit dan di bumi diberikan kepada dia pahalanya. Nah, langit bumi itu Pak, tiap 4 jengkal ada malaikat. Tiap 4 jengkal ini langit sebesar ini 7 lapis, tiap jarak 4 jengkal ada malaikat, penuh dengan malaikat. Seluruh ibadahnya dikasih kepada orang yang berani menangguhkan, memundurkan sebentar dunia dia demi amal ibadah Allah Ta'ala, demi nafsu dan Allah Ta'ala, nafsu sekalian. Insya Allah gitu Pak ya. Semoga lebih taufik gitu. Cukup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Wah, ada gitu ya? Itu nonton TV itu. TV itu ya ada. Iya, Pak. Jadi ingat perintahnya ada. Kita berbuat salah dengan kakak atau dengan adik atau dengan tetangga. Kata tetangga, kata kakak itu, tidak akan kumaafkan sampai aku mati, ada kan? Pertama itu salah, Pak ya. Itu kalau terjadi ke diri kita itu salah. Kita zolim, kita penyebab dia ke neraka. Kita lebih dosa lagi itu. Paham Pak? Kalau itu posisinya kita yang disakiti, jangan bilang, tidak ada maaf. Jangan pernah bilang itu. Jangan pernah bilang itu. Karena kita penyebab dia ke neraka, Nabi sedih. Kalau kita posisinya yang nakal, kita yang jahat kan, minta maaf sudah, dia tidak maafkan. Tapi ingat, perlu kalau sudah sungguh-sungguh. Yang kedua, beramallah atas nama dia. Kalau tadi abang Jumatan ngisi kotak atas nama diri dan keluarga, tambah isi kok. Ya lu kok ngisi Jumatan kok, berapa ngisi Jumatan? Gambar Patimura atau gambar Pak Presiden gitu? Presiden, Masya Allah kan, ya kan? Ketika ngisi itu ngomong di hati, ya Allah, ini juga sedekah atas nama orang yang aku sakiti. Itu caranya. 2 perkara itu kalau kita sungguh-sungguh minta maaf sudah, terus beramal atas nama dia, nanti yurja hari kiamat tuh, mesti orang tuh pasti ada salah juga, dah, ya kan? Yang tidak salah cuma Nabi sama sahabat, itu pasti ada salah juga kan? Tidak dengan kita, dia dengan kawan dia, gitu kan? Gitu-gitu salah juga dia. Nanti Allah ketika kita sesungguh Allah akan tampakkan. Tuh tengok ada surga, tuh neraka. Engkau harusnya ke sana, neraka. Tapi boleh ke surga tuh, asalkan tuh kawan yang sudah minta maaf beramal kau maafkan. Apa tuh? Kata dia, ya kau maafkan. Asalkan tidak ke sana tapi ke surga. Itulah. Tuh Allah akan ikut turun tangan di situ. Berarti apa? Masih ada kesempatan besar. Soalnya gitu Pak ya. Sekarang tuh jangan terlalu mikir salah kita kepada orang lain. Yang pasti itu salah kita sama orang tua itu terus ada. Salah istri ke suami itu tiap hari ada. Salah suami ke istri itu pasti ada. Hati itu gores. Anak juga gitu. Wajibkan program harian rumah sebelum tidur saling minta maaf, dak nunggu Idul Fitri. Dak bisa nih walaupun telah nikah 40 tahun, mana bisa kadang ibu ini tuh kapan lagi itu mati gitu. Itu normal, Pak, normal. Setan tidak mau kita senang bagian dak.
Suami pun gitu juga, malah mau nikah masak nggak pernah enak, asin galau-galau. Ada tak Pak? Ada apa tidak? Kalau ke rumah makan yang diingat pelayan rumah makan, lembut, apa kabar, bini dan lu ingat dari rumah itu. Kalau ketawa tuh. Pelayan rumah makan ngasih makan, terima kasih, bini bawa nasi goreng, tak bilang terima kasih. Tengok pun tidak, bini nak nunggu pujian enaknya, ngomong tidak. Kau 3-0. Itu umur biasa baik. Cuman Bapak Ibu, itu kan hanya percikan-percikannya baik. Jadikan lahan pahala apa? Sebelum tidur saling minta. Tak apa, bang minta maaf. Yolah. Dik minta maaf. Yolah. Anak terpanggil. Nak, kalau mak bapak minta maaf. Tiap hari kayak gitu. Kalau bisa pagi sore. Dan begitu sehingga nanti ini keluarga kumpul di dunia juga kumpul di tidak ada yang disimpan-simpan. Insya Allah. Salah gitu Pak ya, saran kesalahan kita kadang-kadang bukan kepada tetangga kiri kanan, salah kepada keluarga terdekat sendiri. Katanya Bapak, untuk orang tua sehari doa berapa kali saya? Kita punya kewajiban baca Rabbil Firli itu berapa kali sehari? Sudah saya sampaikan, berapa kali? Nah, 40. Minimal 25 kali. Rabbil Firli, habis azan 3 kali, 5 kali. Minimal Rabbil Firli itu hak orang tua. Kata Allah, walaupun kau baca sehari 1000 kali tetap kurang orang tua itu. Apalagi tidak baca. Hari ini kemarin ada baca tak kemarin? Tak ada Pak Ustaz. Ngapa imam tak baca? Imam, aku tak ngamin. Aku kan berjamaah deh. Kata imam tidak, aku tidak juga lah. Nah imam jangan lupa. Maaf Pak Imam ya. Mama tak lupa. Aku mengingatkan anak lanang sih kok tuh Pak. Ini itu ada tak gitu kan Pak kan. Apapun sembahyang cantumkan Rabbana tadi ada di baca doa Rabbana fir lana wali walidina. Ada mak bapak kandung, mak bapak guru, mak bapak yang lain-lain banyak di sini. Mertua juga mak bapak guru. Ingat ya, mertua itu Pak walaupun kita cerai sama anaknya tetap jatuhnya ibu dan tidak terputus lah ya. Ingat Pak, mertua yang anaknya lah meninggal, bini kita lah meninggal, waliyadzubillah lah cerai, tetap mak bapak dia tuh mertua tuh orang tua kita sampai hari kiamat. Lebaran mampir ke sana. Walaupun kita sudah bawa yang baru ya. Tapi jangan dibawa tinggal. Maksud saya tuh itu hubungan mati, hubungan nggak bisa diputus, nggak bisa. Itu bukan mertua lagi. Kenapa? Lah meninggal. Nggak bisa Pak. Nanti bapak rugi di akhirat. Tetap biasanya ngirim berapa ke mertua tuh untuk hadiah lebaran THR 500, tetap kirim 500. Biasanya lebaran ngasih baju tetap kirim lah baju. Biasanya ngapain dikirim durian. Ada musim durian nih. Tetap kirim durian, jangan diputus. Kecuali memang tidak bisa apa-apa. Ya kan kita numpang di langit rumah gitu lah, nyangkut di langit gitu kan. Soalnya gitu Bang ya. Dah Bang, pokoknya semangat. Dah usah. Mana orang tanya saya Pak Ustadz anggota Pak, tanya. Ikut pengajian di Al Hasanah. Habis balik itu saya dicegaknya. Pak Ustadz jangan balik dulu. Ada apa Pak? Ada apa? Aku gini-gini Pak dulu di Aceh dengan gam. Pernah aku tembak. Kayak mana Pak Ustadz? Aduh kau gimana tuh? Tapi itu semangat ibadahnya semangat sekali. Gimana Pak Ustadz? Ngapa Bang? Aku takut nanti kurang pahala. Dah. Selagi Abang beriman, mau ngaji, mau sholat, Allah tuh punya rencana baik untuk kita. Pokoknya begitu. Sekarang yang ada istiqomah. Dulu pas tugas Pak Ustadz, kan Ustadz bilang tadi kalau Jumatan kalau tidak ada berangkat 3 kali Jumatan tercatat daftar orang munafik. Kami ketika tugas sudah sama yang Jumat ya ulang. Zuhur dah, zuhur. Alhamdulillah. Karena kaki itu tegak. Nah itu alasan boleh. Alasan apa? Yang jelas sekarang nyata-nyata jangan ada sembahyang ya. Alhamdulillah dulu kuat sekali. Jadi khaufnya tuh ketika dia rajin ngaji, rajin dengar begitu tuh khaufnya bertambah. Sesungguhnya takutnya dia itu kepada hancurnya amal lebih hebat timbang orang yang beramal sebenarnya. Itu yang diminta. Ada orang beramal biasa baik kan? Biasa baik Pak. Jadi sembahyang tidak ada rasa-rasa biasa baik. Ada orang yang khawatir dengan ibadah dia itu lebih tinggi timbang orang yang beramal tanpa ada risau dengan amal itu sendiri. Nah, Bapak ini kalau tinggal di Mekah, kalau Allahumma amin, atau tinggal di restoran, itu biasa makannya apa? Nasi sama sambal deh. Ngapa udah makan itu? Lah bosan lah, lah bosan makan gua tuh. Cuma nasi sama garam sama sambal deh. Kayak orang tinggal di Mekah itu, apakah di Ka'bah dia sembahyang?
Tak juga lah jenuh Pak. Ada orang tuh beramal tapi biasa-biasa baik Pak. Ada orang yang merasa kurang risau, itu lebih hebat timbang orang beramal. Kita nak jadi dua-duanya, beramal yang istiqomah, tetap risau kepada amal kita masing-masing. Cukup insyaallah Pak ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina wahdina wahdina sawal jalan waj'alna sawaban liman ihtada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kami, ampuni kami dosa kedua orang tua kami ya Allah. Anak istri kami ya Allah, selamatkanlah kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, selamatkan dunia kami, sakratul maut kami, kubur kami, mahsyarul bahkan surga kami ya Allah. Terimalah iman Islam kami, semua ibadah kami ya Allah. Sebelum orang memintakan kami diterima, kami minta untuk diri kami sendiri, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Sebelum orang-orang mendoakan ampunan kami mohon ampun kepada dosa dan khilaf kami ya Allah. Beri taufik untuk berbuat baik kapanpun, di mana sampai kapanpun ya Allah. Ya Allah, orang yang pernah kami sakiti ya Allah, kami mohon ampun kepada atas nama mereka ya Allah. Mohon maafkan kami, berita-berita kepada mereka ya Allah. Orang-orang yang pernah kami sakiti, lapangkan hati dan dia telah ridho kepada kami ya Allah. Mereka sudah mengikhlaskan kesalahan kami kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, yang akan kendala yang sakit tolong kau sembuhkan, yang ada hutang kau selesaikan, ada yang niat baik haji umrah ya Allah kau mudahkan semudah-mudah dengan pertolongan-Mu ya Allah. Yang sedang bertengkar damaikan, yang sedang bertengkar damaikan antara kakak dan adiknya, ponakan dan pamannya, tetangga kita ya Allah. Ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang kumpul dengan kumpul di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hilangkanlah sifat iri dan kiri hati kami. Ya Allah beri taufik untuk saling menghormati, saling menghargai dan bersama dengan semua keadaan ya Allah. Syukur atas nikmat, sabar atas segala musibah yang menyakitkan ya Allah. Ya Allah selamatkanlah pahala kami, selamatkanlah ibadah kami, selamatkanlah akhirat kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami fitnah dunia ini ya Allah, jadikan kami ahli surga maupun ahli neraka ya Allah. Orang-orang yang hari ini ya Allah meremehkan rumah-Mu ya Allah, berkahkan rumahnya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarga, berkahkan amalnya ya Allah. Orang-orang yang pernah menyenangkan kami, senangkan mereka, yang pernah membantu kami, bantulah mereka, yang gembirakanlah mereka ya Allah. Mereka yang ahli sedekah, berkahkan rezekinya sampai hari kiamat dengan keturunannya ya Allah. Berikan mereka kesehatan yang sempurna dunia dan akhirat ya Allah. Dalam pada hari ini yang berikan air di acara ini ya Allah, hilangkan dahakanya pada sakratul maut ya Allah. Hilangkan dahakanya di padang mahsyar, berkahkan usaha dan rezekinya ya Allah. Mereka yang memanggil ke rumah-Mu, makmurkan rumah hidup dan akhirat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirhu fala